Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Lutfiana Farol Aziza dari kelas 11C. Nah, sekarang aku akan bahas tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Pertama yang kita bahas itu gangguan pada tulang. Nah, pertama yang kita bahas itu gangguan pada tulang. Nah, pertama yang kita bahas itu gangguan pada tulang. Nah, di gangguan pada tulang itu ada fraktura. Fraktura itu atau patah tulang itu di mana kondisi saat tulang retak atau patah akibat benturan keras, kecelakaan, atau tekanan yang berlebihan. Nah, penyebabnya ada benturan yang keras, tekanan yang mendadak, tulang rapuh akibat osteoporosis atau kurangnya kalsium. Penanganannya itu bisa reposisi atau penyusunan ulang tulang. Bisa juga pemasangan gips atau operasi. Selanjutnya ada osteoporosis. Osteoporosis ini di mana kondisi kita tuh tulangnya tuh rapuh dan mudah patah. Penyebabnya tuh bisa karena kurangnya kalsium dan vitamin D. Terus bisa juga faktor usia, kurangnya olahraga, gaya hidup tidak sehat, misalnya dia merokok atau minum alkohol, terus juga penyakit tertentu atau efek samping obat. Penanganannya tuh bisa suplemen kalsium dan vitamin D, dan olahraga teratur. Nah, lanjut ada lordosis. Lordosis ini kelumpuhan tulang belakang ke arah dalam, terutama di pinggang secara berlebihan. Postur tubuh buruk sehingga sering bungkuk, kelemahan otot perut sehingga pinggang melengkung berlebihan. Bisa juga karena kegemukan, bisa juga karena cedera tulang belakang, bisa juga bawaan sejak lahir. Penanganannya tuh bisa latihan fisik dan koreksi postur. Selanjutnya ada kifosis. Kifosis ini kelengkungan tulang belakang ke arah luar bagian punggung secara berlebihan sehingga punggung membungkuk. Nah, ini biasanya karena kebiasaan duduk yang membungkuk dalam waktu yang lama, bisa juga karena osteoporosis tuh, bisa juga karena cedera tulang belakang atau infeksi, kelainan bawaan, kekurangan vitamin D saat pertumbuhan. Penanganannya tuh terapi fisik atau brace penyangga. Terus selanjutnya ada skoliosis. Skoliosis ini yang tulang belakang melengkung ke samping yang membentuk huruf S atau C. Terus kelainan ini biasanya karena bawaan pada tulang belakang atau ketidakseimbangan pertumbuhan otot kiri dan kanan. Terus postur dalam duduk itu miring dalam waktu yang lama. Terus cedera tulang belakang juga bisa. Nah, penanganan itu bisa brace, terapi, atau operasi jika parah. Selanjutnya ada gangguan pada sendi atau artikulasi. Nah, yang pertama ada dislokasinya, ada gangguan pada sendi atau artikulasi. Nah, yang pertama ada dislokasi. Dislokasi ini kondisi ketika ujung tulang yang membentuk sendi terlepas dari posisi normalnya. Artinya hubungan antar dua tulang pada sendi tidak lagi sejajar yang seperti seharusnya. Penyebab dislokasi ini bisa jatuh dengan posisi yang salah, cedera saat berolahraga. Selanjutnya ada sprain. Sprain adalah keseleo. Cedera pada ligamen, yaitu jaringan kuat yang menghubung antar tulang dalam sendi. Biasanya terjadi karena sendi bergerak terlalu jauh atau ke arah yang salah, sehingga ligamen tertarik atau bahkan robek sebagian. Contoh penyebabnya tuh gerakan mendadak saat olahraga. Terus gangguan pada otot. Gangguan pada otot ada Terus gangguan pada otot. Gangguan pada otot ada distrofi otot. Distrofi otot adalah penyakit genetik yang menyerang otot tubuh menjadi semakin lemah.
Penyakit ini terjadi karena adanya kelainan pada gen yang mengatur pembentukan protein otot, sehingga sel otot tidak dapat bekerja dengan baik dan mudah merusak. Penyebabnya tuh bisa karena mutasi genetik yang diturunkan dari orang tuanya. Gejalanya kelemahan otot yang semakin parah dari waktu ke waktu, kesulitan berjalan atau berdiri, postur tubuh menjadi tidak seimbang. Terus contohnya distrofi otot Duchenne yang biasanya menyerang anak laki-laki dan menyebabkan mereka sulit berjalan sejak usia dini. Terus ada Myasthenia gravis. Myasthenia gravis merupakan penyakit autoimun yang menyebabkan otot menjadi cepat lelah dan lemah. Ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh menyerang sambungan antara saraf dan otot, sehingga sinyal dari otak tidak sampai dengan baik ke otot. Gejalanya bisa kelopak mata turun, sulit berbicara, mengunyah atau menelan, mudah lelah setelah melakukan aktivitas ringan. Terus penyebabnya gangguan pada reseptor asetilkolin di otot yang diserang oleh antibodi tubuh sendiri. Terus ada kram otot. Kram otot adalah kontraksi tiba-tiba yang terkendali pada otot yang menimbulkan rasa nyeri. Biasanya terjadi pada betis, paha, atau kaki saat berolahraga atau tidur. Penyebabnya kurang elektrolit, natrium, kalium, atau kalsium. Sehingga karena dehidrasi, aktivitas berlebihan. Contohnya kaki tiba-tiba kejang saat berenang atau di malam hari. Selanjutnya ada atrofi otot. Atrofi otot adalah kondisi ketika massa otot mengecil karena jarang digunakan. Gangguan pada saraf yang mengontrol otot. Otot yang jarang digerakkan lama-kelamaan akan kehilangan kekuatan dan ukurannya. Penyebabnya kurang aktivitas fisik atau terlalu lama berbaring di tempat tidur. Penggunaan gaps atau perban dalam waktu yang lama. Biasanya otot tampak mengecil, lemah, dan sulit bergerak. Contohnya, otot kaki mengecil setelah lama patah tulang dan tidak digunakan. Nah, di sini ada lagu, teman-teman bisa klik nanti ya. Nah, sekarang kita akan latihan soal. Pertama, patah tulang akibat benturan keras pada kecelakaan disebut, ya benar, fraktura. Pertama, patah tulang akibat benturan keras pada kecelakaan disebut osteoporosis, terjadi karena kekurangan kalsium dan vitamin D dalam jangka yang panjang. Osteoporosis terjadi karena kelengkungan tulang belakang ke depan atau ke arah dalam secara berlebihan disebut lordosis. Kelengkungan tulang belakang ke depan. Nah, nomor 4, kebiasaan duduk membungkuk dapat menyebabkan kifosis. Nah, nomor 4, kebiasaan duduk membungkuk dapat menyebabkan skoliosis, ditandai dengan tulang belakang membentuk huruf S atau C. Skoliosis ditandai dengan tulang belakang membentuk huruf S atau selanjutnya. Nah, lanjut. Nomor 6, dislokasi adalah ujung tulang keluar dari posisi normal sendi. Selanjutnya,
Nomor 7, cedera pada ligamen akibat gerak berlebihan disebut. Jawabannya itu sprain. Lanjut. Selanjutnya, nomor 7, penyakit otot yang disebabkan mutasi genetik sehingga otot makin lemah adalah B. Distrofi otot. Lanjut, penyakit otot yang lanjut. Myasthenia gravis merupakan penyakit autoimun yang menyerang reseptor dan asetilkolin pada otot. Nah, ini soal terakhir teman-teman. Atrofi otot dapat terjadi karena B. Otot jarang digunakan atau lama tidak digerakkan. Oke. Sekian dari pembahasan dari aku tentang penyakit-penyakit pada tulang dan otot. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.